Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hafiz Fitriana pada mata kuliah aplikasi teknologi komputer. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer, di mana kita tentunya sudah sering dan mungkin sudah terbiasa menggunakan komputer. Namun apa sih sebenarnya komputer itu? Apakah seperti kita lihat wujudnya seperti televisi tabung ya, kalau kita lihat secara umum ya? Apakah semua yang kita lihat bentuknya seperti tabung itu kita bisa kategorikan komputer, ataukah ada ciri-ciri khusus? Nah, kita bisa melihat dalam penjelasan materi kali ini ya. Nah, secara detail kita nanti akan membahas tentang apa itu sistem komputer. Dimana kalau kita lihat di sini, komputer itu berasal dari kata komputer ya, dari bahasa Perancis. Lalu diadopsi atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk bisa diserap menjadi konsep atau berarti menghitung ya. Karena menurut sejarah, dulu diciptakannya komputer atau sistem komputer itu pada awalnya adalah untuk menghitung data, menghitung berbagai informasi untuk dapat dikumpulkan seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya, suatu peralatan yang dapat dikategorikan sebuah sistem komputer itu ada beberapa syarat. Ada syaratnya itu harus bisa menerima input. Yang kedua harus bisa mengolah input yang diberikan tadi. Yang ketiga, dari hasil olahan input tadi harus bisa memberikan informasi alias bisa mengubahnya menjadi sebuah data atau informasi. Lalu yang keempat, menyimpan data dari hasil pengolahan, dan yang terakhir yaitu bekerja secara otomatis. Nah, kalau kita berbicara di saat ini, banyak peralatan yang sudah terkonsep dengan adanya sistem komputer. Seperti misalkan kalau kita lihat saat ini, kita tentunya setiap dari kita itu mempunyai paling tidak satu smartphone ya. Nah, dari smartphone itu kita bisa belajar secara sederhana konsep sistem komputer ya. Yang dulunya kalau kita lihat sebuah komputer itu perangkatnya ada monitor, lalu ada CPU, ada bentuk kotak ya, lalu ada keyboard, ada mouse, yang kalau kita mau bawa atau mau kita pindah aja ribet. Nah, saat ini sudah ada pilihan yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk smartphone ya. Smartphone itu aslinya adalah sebuah komputer, sistem komputer yang bentuknya lebih diperkecil, tentunya lebih ringkas ya, yang fungsinya sebenarnya bisa menggantikan sebuah komputer. Secara secara ringkas bisa disebutkan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat dari pengertian tadi, sistem komputer itu kan harus bisa menerima input, lalu harus bisa mengolah input dan menampilkan menjadi sebuah informasi. Di smartphone kita pun seperti itu ya. Jadi smartphone kita itu bisa menampilkan informasi yang kita butuhkan. Misalkan kita membutuhkan informasi tanggal misalkan, atau kita membutuhkan informasi terkait teman kita yang kita ajak bertemu, misalkan kita bisa mengirim pesan yang kita bisa ketikkan pesan itu melalui chat ya. Nah, dari chat itu baru kita bisa menerima informasi atau umpan balik yang dikirim dari teman kita. Nah, dari konsep ini kita akan mengenal komponen utama dari komputer itu apa saja. Kita bisa melihat di sini ada 3 ya. Ada 3 sistem komputer yang menyusun dari sistem komputer ya. Ada hardware, ada software, dan ada brainware. Nah, di sini apa saja yang dimaksud dengan hardware itu ya? Hardware itu di sini ada digolongkan perangkat output, ada perangkat input, ada media penyimpanan dan pemrosesan. Kalau kita lihat ada perangkat input itu apa saja contohnya? Misalkan keyboard tadi ya. Kita bisa menggunakan keyboard untuk memerintahkan suatu ketikan, misalkan kita menuliskan sesuatu kan melalui keyboard kalau kita menggunakan laptop ya.
ada juga perangkat input itu contohnya mikrofon misalkan. Seperti saya mengajar di saat pandemi seperti ini kan menggunakan platform online ya, menggunakan media Zoom meeting misalkan. Nah, untuk saya dapat berbicara secara langsung, secara live, saya harus menggunakan bantuan mikrofon sebagai penangkap suara saya untuk bisa ditransmisikan atau diolah agar dapat diterima oleh para mahasiswa yang mungkin lokasinya tidak satu tempat dengan saya. Yang kedua ada software. Nah, software ini dibagi menjadi dua ya, ada sistem operasi, ada program aplikasi. Kalau kita lihat sistem operasi itu kan ada Windows ya, yang paling sering kita gunakan. Ada Windows XP, ya, dulu yang agak jadul ya. Ada Windows Vista, sekarang ada Windows 10. Menurut kabar akan ada Windows 11 ya di tahun depan. Nah, kalau berbicara tentang program aplikasi atau software yang sering kita gunakan, program-program itu ya, ada sangat banyak sekali ya. Ada Microsoft Office, ada Corel Draw, ada Adobe Photoshop yang senang ngedit-ngedit ya, dan banyak lagi yang lain. Yang ketiga, konsep aspek pembentuk sistem komputer yang ketiga yaitu brainware atau user, atau kita sebagai pemakai sistem komputer tadi. Kalau di sini dicontohkan ada manajer ADP, ada analisis sistem, ada programmer, ada operator. Nah, kita sebagai mahasiswa dan dosen ya, itu juga menggunakan sistem komputer ini untuk proses pembelajaran ya. Kita mengakses Zoom meeting misalkan, kita melalui platform komputer. Kita mengerjakan tugas melalui software Microsoft Word misalkan, itu juga melalui perangkat komputer. Nah, jadi saat ini sistem komputer itu sudah menjadi satu bagian dari kehidupan kita ya, di mana konsep sistem komputer itu sudah diaplikasikan di berbagai hal ya. Kalau yang paling simpel tadi ada smartphone ya, ada smartphone. Lalu mungkin ada di hal lain misalkan seperti contohnya ATM ya, mesin ATM itu juga mengadopsi dari sistem komputer juga ya. Dia memberikan data atau informasi setelah kita memberikan masukan atau input seperti itu. Nah, secara umum sistem komputer itu suatu perangkat yang dapat memproses inputan yang diberikan oleh user, atau dalam pembahasan ini adalah brainware, untuk dapat ditampilkan menjadi output berupa data atau informasi, yang mana tujuannya adalah untuk mempermudah atau memperingan pekerjaan dari manusia seperti itu. Untuk materi awal ini di sistem komputer ini kurang lebih pembahasannya adalah tentang konsep tadi ya, konsep hardware, software, dan brainware. Untuk materi berikutnya silahkan nanti melihat untuk video pembelajaran yang ada di bagian lain dari platform yang kita gunakan. Nanti silahkan diakses untuk bisa dipelajari. Mungkin untuk materi ini saya cukupkan terlebih dahulu. Silahkan nanti jika ada pertanyaan kalian bisa sampaikan di kolom assignment ya, di bagian bawah nanti akan ada forum untuk kita bisa berdiskusi seperti itu. Mungkin materi ini saya cukupkan sekian, sampai jumpa di bab atau pertemuan yang lain. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.